Wes, kene budhe sing dulu. Oke. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ulum. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat nggih? Oke, sehat. Ya, kita harus sehat karena pandemi ini membutuhkan stamina dan imunitas yang lebih kuat. Iya. Jadi gimana, Mas? Kami kemarin sudah mewawancarai Pak Rofik sebagai penyintas. Penyintas COVID. Jadi teman-teman rupanya asal memenuhi syarat, mereka mau untuk menjadi sukarelawan plasma. Iya. Ini Pak Arif yang Wadik 1 dakwah juga sudah sembuh, sudah negatif. Ya. Jadi ya Mbak Ratna, dan banyak teman-teman yang lain ini sudah menjadi sanggup untuk sukarelawan. Ternyata setelah saya browsing di Universitas Brawijaya ada grupnya, mereka yang sanggup kemudian diadakan pemeriksaan. Dokter Aryani diambil plasma ya, untuk pengobatan. Ya alhamdulillah lah, sudah akhir-akhir ini sudah tidak begitu seperti awal-awal. Iya. Sekarang Surabaya, Jawa Timur aja orang melandai banget. Ya. Hari ini saya mendengar kabar di Metropolis Jawa Pos itu 0 kasus kemarin. Jadi 0 penyebaran. Ya alhamdulillah. Semakin lama semakin pinter kita, semakin baik. Yang penting ilmunya nih bisa kita praktekkan ya, insya Allah lah ya. Jadi saya hari ini bersama dengan Profesor Master Hilmi sebagai rektor ke-9 di UIN Sunan Ampel Surabaya, yang dulu IAIN Sunan Ampel Surabaya. Panjenengan ini kan juga alumni sini. Alumni tahun 90 sampai 94. Saya di wisuda 94. Pas ya. Pas ya. Ya. Waktu itu memang mau tidak mau harus pas karena menyangkut soal hukum syai'un. Nggak boleh berlama-lama. Iya. Saya dengan jenengan ini tidak begitu paham tentang S2 S3-nya. S2 saya di McGill tahun 97 sampai 99. Mengapa McGill? Waktu itu Kementerian Agama sedang gencar-gencarnya menyelenggarakan program pembibitan dosen bersama dengan Pak Niam. Saya ini satu angkatan dengan Pak Niam, ya. Bu Siti Nur Asia, ya. Bu Siti Nur Farida Laila. Tapi yang 2 perempuan ini sama-sama nggak berangkat, ya. Yang satu itu ke Leiden sempat ya, tapi kemudian pindah tugas ke IAIN Tulungagung karena mengikuti tugas suaminya di Trenggalek. Gitu. Saya sama Pak Niam akhirnya yang keluar negeri sampai selesai S3. Gitu. Untuk S3-nya di Melbourne University tahun 2004-2007. Saya justru malah waktu itu saya kira ke Jerman ini. Enggak ya? Ya Pak Niam. Short course atau apa enggak ke Jerman? Enggak, saya ke Jerman pernah ya, tapi kunjungan saja. Kunjungan aja ya. Ke Leipzig, kemudian ke lagi. Kalau Pak Niam? Pak Niam Studinya S3-nya di Jerman. Iya, S3-nya di Jerman. Nah, dia waktu itu termasuk yang istimewa karena enggak harus mengambil S2. Karena di transkrip S1-nya itu gelarnya doktorandus. Ya. Doktorandus di beberapa perguruan tinggi Eropa itu dianggap master. Doktorandus itu calon dokter artinya. Iya, betul. Selain dengan magister. Ya. Sebagai rektor ke-9, sebenarnya apa target pertama ini yang selama kurang lebih 5 tahun? 4 tahun. Ya. 4 tahun. Iya Pak Ulum, jadi dalam waktu yang sangat singkat ini memang tidak banyak hal yang bisa kita targetkan secara muluk-muluk, tetapi yang ada di dalam rencana strategis bisnis 5 tahunan dan kemudian juga dikembangkan di dalam rencana induk pengembangan universitas atau RIU, rencana induk universitas.
maka di antara tahun-tahun itu kita harus melakukan penataan kelembagaan, termasuk diantaranya adalah pengajuan akreditasi institusi kembali, kemudian juga pengajuan beberapa prodi di bawah Dikti yang sampai saat ini masih di moratorium. Nah, alhamdulillah yang pertama kita sudah bisa mengubah status dari B ke A. Nah, kemudian juga pada tahun kedua ketiga ini terakhir itu nanti kami akan genjot untuk melakukan apa yang disebut sebagai Good University Governance. Ada beberapa subbagian, ada beberapa aspek yang kita tekankan di dalam GUG ini atau Good University Governance ini. Yang paling banyak adalah program-program terkait dengan misalnya pengadministrasian dan penataan home base data-data kita agar bisa up to date, kemudian selaras dengan realitas yang sebenarnya. Kemudian juga ada internasionalisasi kampus, ya. Ada banyak pokja di situ 8 kalau nggak salah, 8 pokja. Dan memang dalam waktu dekat ini hasilnya masih belum bisa kita lihat. Tetapi dari capaian-capaian yang dilakukan teman-teman dan kemudian juga atas arahan dari pimpinan, kita ingin melihat secepatnya misalnya pada aspek internasionalisasi. Ya. Karena secara akreditasi institusi kita sudah mencapai A, maka tahap selanjutnya itu harus kita arahkan untuk melakukan internasionalisasi. Misalnya untuk penambahan mahasiswa asing. Ya. Nah, sementara ini kebetulan Ampel termasuk yang tanda kutip kalah bersaing dengan kampus-kampus lain, ya, PTKIN sama PTKIN. Ya mungkin tidak tahu ya, faktor geografis juga bisa, ada faktor UKT mungkin juga bisa, dan sebagainya dan seterusnya. Tapi kita ingin segera atasi dengan berbagai macam strategi. Nah, salah satu diantaranya adalah kita ingin memberikan subsidi kepada para mahasiswa asing yang ingin belajar di sini sebanyak 50%. Nah, kemudian tidak tahu ya bisa apa enggak. Kemudian yang kedua 0 UKT kalau memang benar-benar berprestasi. Ya. Nah, di samping memang kita ingin menyelesaikan prospektus sebagai himpunan informasi tentang prodi-prodi yang ada di Universitas Ampel, kita kirimkan ke atas pendidikan dan kita umumkan di negara manca. Kalau di ya kita ini sebenarnya kalau menurut saya sih selama ini datanya kan cukup banyak ya, dari Lebanon, dari Syria, dari Malaysia, dari Brunei, Libya, sudah cukup banyak mahasiswa yang sudah di sini. Cuma barangkali ini kan ada peristiwa khusus lah istilahnya. Dilantik rektor, nggak begitu lama, pandemi. Iya. Dapat berkah kita nih ya. Iya. Jadi sudah penyakit juga tidak tahu ini penyakit apa, peristiwanya juga tidak kita duga gitu. Betul. Saya kira memang hampir semua target kita tidak bisa penuhi lah kalau memang kita bicara dengan secara histori gitu. Yang kemarin seperti apa. Nah, kalau kita ini sebenarnya kemampuan untuk menyeimbangkan atau menyesuaikan diri dengan peristiwa ini dan kemudian pembelajaran semua dilakukan dengan daring itu gimana? Ya, memang betul Pak Ulum. Jadi di awal-awal kita kena pandemi itu seperti shock kita ini. Seperti orang kena gempa bumi, kita nggak tahu datangnya gempa bumi seperti apa, kemudian lari tunggang landang, pelanggang lah kira-kira begitu. Nah, tetapi dengan waktu yang sangat singkat kita harus melakukan adaptasi, perubahan-perubahan secara fundamental. Nah, salah satu di antara adalah proses pembelajaran jarak jauh gitu. Nah, ini memang tidak direncanakan Pak Ulu.
sama sekali tidak dilaksanakan, sehingga memang kita ini sempat kalah kabur. Iya. Waktu itu concern kami pimpinan adalah bagaimana agar kita menyelamatkan seluruh keluarga besar ini, termasuk mahasiswa. Iya. Nah, akhirnya kita Dalam arti kesehatan dulu. kesehatan. Iya. Kesehatan kita utamakan. Nah, memang kemudian keluar kami di konteks Surabaya, insya Allah yang diantara yang pertama menerapkan pengalihan pembelajaran dari luring menjadi daring. Nah, baru setelah itu kampus-kampus yang lain ya, seperti Airlangga, kemudian TS, Indonesia dan semacamnya. Nah, ternyata karena memang pelaksanaan pembelajaran secara luring ini, secara daring ini memang tidak direncanakan secara baik. Ya, memang mau tidak mau memang banyak sekali kelemahan-kelemahan yang harus kita selesaikan. Yaitu, nah, salah satu diantaranya adalah soal pemberian kuota. Waktu itu kami tidak pikirkan bahwa pembelajaran daring itu ya mahasiswa harus punya kuota yang cukup, ya kan? Kemudian bukan hanya mahasiswa, dosen ya juga harus beli IndiHome atau apa namanya internet di rumah, kira-kira begitu. Jaringan ya, jaringan nggak mungkin mereka bisa melakukan pembelajaran tanpa ada jaringan itu. Dan ya kurang lebihnya memang secara umum saya bisa membaca sekitar 90 lebih ya, 95% dosen-dosen kita ini sekarang ini sangat terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh atau daring. Ada satu dua lah yang mungkin memang sangat susah untuk kita ajak untuk update pengetahuan dan update skill karena memang sudah mungkin diajari oleh cucunya lah, bukan oleh anaknya. Itulah ya faktor-faktor kendala teknis ada masih memang. Nah, ini yang mungkin ke depan perlu kita dampingi lagi agar beliau-beliau ini segera mungkin bisa menyesuaikan dengan pola ya pembelajaran daring. Nah, ini juga menjadi berkah untuk kami karena kami bisa melakukan banyak hal dalam konteks pandemi ini, termasuk penghematan anggaran yang luar biasa. Sayangnya memang pihak kementerian mengambil porsi anggaran kita ini banyak sekali. Oh iya. Sehingga apa? Dipotong untuk COVID maksudnya ya? Untuk penanganan COVID. Iya. Nah, ini tidak terjadi di perguruan tinggi di sebelah tetangga kita. Perguruan tinggi umum, Pak. Nggak terjadi. Bahkan mereka ini disubsidi. Karena tahu bahwa pembelajaran daring ini membutuhkan biaya ekstra untuk beli paket dan sebagainya, justru subsidi. Nah, kami diambil dulu oleh kementerian, ya. Baru setelah itu kami mensubsidi. Nah, uang subsidi ini juga masih belum jelas, gitu. Karena memang kita yang berinisiatif terlebih dahulu untuk memberikan subsidi kepada mahasiswa. Nah, dari sekian ribu mahasiswa yang aktif mengikuti pembelajaran kan tidak semuanya memberikan nomor HP yang akurat. Nah, ini akan menjadi problem. Kenapa? Karena paket-paket yang sudah dimasukkan ke nomor-nomor tersebut itu nggak mungkin bisa ditarik lagi. Kalau misalnya salah, ya sudah, resikonya mahasiswa. Nah, ke depan saya menghimbau kepada jajaran pimpinan agar bisa memberikan informasi kepada mahasiswa, tolong berikan nomor yang seakurat mungkin supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, kemudian salah satu berkah yang lain adalah artinya dalam konteks ini kita ini lebih mahir lagi ya, terpaksa dipaksa. Kita biasanya ngomong-ngomong soal revolusi industri 4.0, tapi nyataannya kan cuma slogan aja. Dimana-mana kita ngomong soal itu. Nah, sekarang ini yang harus benar-benar terlibat ya, harus bisa gitu. Kalau tidak gimana? Nah, makanya kita kemudian kenal dengan apa yang disebut sebagai hybrid learning. Jadi pembelajaran yang terpadu antara luring dan daring. Nah, kemudian yang kedua soal yang tadi penghematan, yang kedua ini soal pembelajaran, kemudian yang ketiga ini belum terlaksana, tapi kami ingin memanfaatkannya sebagai sarana untuk memperbanyak mahasiswa asing karena mereka tidak pula datang ke sini.
Jadi tidak perlu lagi ngurus visa, nggak perlu lagi kita, karena ini adalah lembaga pendidikan yang nanti bertugas untuk membuat anak-anak kita ini menjadi soleh dan soleha. Ya. Kalau sejak awal kita udah nodai dengan perilaku kita berbuat korupsi, ya kalau kita mengorbankan silakan, tetapi jangan kita berkorban. Misalnya kita ini sampai torok misalnya, nah itu menurut saya itu tidak persoalan, itu malah lebih bagus begitu. Jangan sampai malah kita berpikir bagaimana kita mengambil satu posisi cuil saja. Nah ini menurut saya ini sesuatu yang kalau ibarat dosa itu lebih besar daripada dosa besar. Karena apa? Karena yang kita cetak sekarang ini adalah generasi muda, anak-anak Muslim kita ini yang kita proyeksikan untuk nanti menjadi tulang punggung pembangunan kita ke depan begitu. Kita tanamkan sejak awal, mulai dari cara kita menyediakan sarana prasarana, cara kita mendidik mereka, itu memang harus benar-benar kita niati investasi ya, amal jariah lah kira-kira. Iya. Makanya saya ketika sebelum pembangunan yang di kampus 2 juga, saya minta tolong kepada ada pemenang proyek ya. Saya bilangin, saya minta tolong sekali lagi bahwa Anda adalah pemenang, oleh karena itu kami ingin yang terbaik. Karena ini dalam rangka untuk mendidik anak-anak kita ini menjadi soleh-solehah. Bukan sekedar cerdas, pinter, tidak. Tapi mereka ini menjadi anak soleh yang benar, pinter dan benar, benar kan begitu. Iya. Nah, oleh karena itu jangan terlalu banyak mikir soal profit. Profit itu pasti ada bagiannya. Kalau begitu, lakukan yang terbaik. Kami ingin Anda menghadirkan fasilitas, sarana prasarana, infrastruktur kampus ini yang terbaik, yang bisa bertahan selama mungkin, karena itu nanti amal jariah buat jenengan. Iya. Kalau gedung yang Anda bangun ini bertahan sampai 100 tahun, maka ya selama itu pun nanti Anda akan dapat pahalanya. Begitu. Jangan pernah bermain-main dengan proyek yang begitu. Ya mereka jauh lebih paham karena berpengalaman membangun banyak sekali ya, infrastruktur di Indonesia. Artinya bangunannya juga sudah tahu, celah-celahnya juga iya, sudah tahu dan seterusnya. Tapi ya gitu Pak Lo, itu sebelum dapat proyek ini ya Allah. Aduh, gelombang ujiannya itu dahsyat. Mulai dari surat pengaduan Pak Lo, saya diadukan katanya pemenang proyek ini sudah diatur oleh si A, si B, si C, pakai inisial gitu. Oleh MH itu siapa? Mas Jadilmi. Saya jalan aja, mana buktinya? Saya nggak pernah mengatur-atur itu. Siapapun pemenangnya, bahkan ada prosedur dan ini. Iya, selalu itu yang. Iya, selalu begitu. Iya. Ya, punya maksud ternyata mungkin dia berasal dari pihak yang mungkin merasa dikalahkan atau tidak. Zamannya jenengan ini kan sempat terjadi yang sudah masuk ke media massa, ya gelut lah. Iya. Penyelesaiannya sampai di mana itu? Maksud saya begini. Pembacanya pemirsanya juga lihat bahwa ada peristiwa di mana seorang dosen memukul dosen yang lain. Ya. Kemudian penyelesaiannya gimana? Nah, memang begini Pak. Ini ada dosen yang terkenal sudah, konon dia seringkali menggunakan tangannya untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, saya terus terang saja memang waktu itu saya sangat dilematis. Tetapi dari pihak korban sendiri berkeinginan untuk menyelesaikan secara hukum. Nah, sebagai warga negara yang punya hak, ya, saya tidak berhak untuk menyetop, menghentikan. Ya, akhirnya dilaporkan ke pihak yang berwajib. Dan waktu itu saya tidak melakukan tindakan apapun karena itu hak setiap warga negara. Tetapi saya bertanggung jawab atas penyelesaian
kasus tersebut secara internal keluarga. Artinya kita harus bisa menyelesaikan persoalan tersebut dalam konteks kita ini satu keluarga. Karena setelah terjadi kekerasan tersebut, ya maka entah si pelaku entah si korban kan dia kan masih tetap di sini atau mana-mana, dan itu kalau misalnya tidak bisa diselesaikan secara baik-baik, maka ini nanti akan menjadi luka yang terus bisa direproduksi. Bekas lukanya ini terus akan mendalam. Karena itu memang harus diselesaikan secara kekeluargaan. Kedua-duanya saya panggil, saya pertemukan gitu, dan sama-sama mau berdamai dan berjanji hitam di atas putih. Si pelaku bersedia minta maaf dan tidak berjanji tidak mengulangi lagi. Kalau mengulangi lagi maka dia akan menerima sanksi yang jauh berat. Nah, kemudian si korban juga begitu, menerima permohonan itu dan kemudian bersedia untuk mencabut gugatannya ke polisi. Artinya laporan polisinya dicabut. Gitu. Nah, bahwa saya tidak memberikan sanksi, menurut kajian dari tim AUBK, sanksi misalnya dalam bentuk pemecatan itu dikategorikan sanksi yang berat. Ya, dan menurut tim kami tidak cukup kuat untuk diterapkan sanksi tersebut. Jadi dengan saya panggil, kemudian saya berhentikan secara sementara, begitu ya, selama kasus itu masih ada. Setelah itu dengan harapan situasi kembali normal lagi, sudah selesai. Nah, kalau ya untuk sementara ini dua orang ini ya kelihatannya ya oke saja. Saya tidak tahu ya isi hatinya. Dan bukan kewajiban kita melihat hati. Nanti kalau memang terjadi lagi baru misalnya ini harus serius. Saya kira ini juga menjadi pembelajaran lah terutama bagi pelaku. Jadi ya banyak yang kita bisa ambil hikmah dari kemarin barangkali begitu. Jadi kita ini memang sudah karena saya lama di sini gitu, sehingga kebersamaan antar fakultas antara ini tuh agak berbeda menurut saya. Iya. Sekarang gitu. Nah, ini sebenarnya antar personal apa antar bendera? Ya, keduanya ini saling berkelindang, tetapi sebenarnya begini, Pak. Saya tidak ingin mencampur keduanya, karena sangat berbahaya gitu. Ketika kita bilang bahwa ini persoalan bendera, jangan-jangan memang soal secara pribadi. Nah, artinya kalau kita terjebak masuk di dalamnya, maka kita akan melibatkan banyak pihak. Makanya saya sejak awal juga saya klarifikasi kepada teman-teman semuanya, siapapun, entah jurnalis, entah teman-teman internal, eksternal, tak bilangin ini persoalan pribadi. Jadi kesalahpahaman. Ya, kemudian masuklah isu itu, isu bendera dan lain sebagainya. Yang bagi kita sebenarnya sudah tidak lagi zamannya untuk melakukan penghakiman ataupun melakukan tindakan-tindakan atas dasar bendera. Karena kita ini sudah lembaga negara yang secara legal menjadi milik semua masyarakat, semua pihak, siapapun bisa masuk. Jadi ada upaya memang kayaknya dari pihak-pihak tertentu untuk menyeret ini ke bendera. Penggiringan, ada framing, ada penggiringan opini ke sana. Tapi bilangnya saya ini sama sekali tidak ada kaitannya. Dan alhamdulillah ya sama redah. Nanti saya sering berpikir juga, saya mungkin tidak memuaskan solusi ini kepada terutama kepada si korban ya. Jadi kadang-kadang kita perlu memberikan solusi kepada waktu. Waktu nanti akan menyelesaikannya. Sampai benar-benar dia legowo, dia ikhlas begitu. Ya sudahlah. Begitu. Tapi bagi saya sanksi yang kita terapkan kepada si pelaku ini sudah cukup memberikan banyak pelajaran.
Alhamdulillah. Terusnya sekarang ya coba kita bicara tentang SDM. Iya. Untuk yang masa ini 2000 sekarang kan sudah JFT nih, jabatan fungsional tertentu, nggak tahu kapan lah nanti akan terrealisasi betul. Kemudian ada pemetaan tentang pensiun, karena pensiun tahun 2024 sama 2013 sama 2024 itu banyak. Artinya jumlahnya cukup signifikan. Barangkali juga perlu bagaimana ini sebenarnya untuk metani ini, karena berkaitan juga dengan UIN ke depan, UIN 5 tahun dari 24 itu, bukan 29. Iya. Tentu saja memang setiap tahun itu selalu ada usulan ataupun ada peluang dari kementerian yang diberikan kepada kita untuk melakukan usulan formasi. Kecuali beberapa tahun terakhir memang kita nggak punya ya. Jadi mulai sekarang ini seperti kemarin ada usulan bagi kita untuk mengusulkan pegawai tidak tetap. Ya kita usul. Nah, saya kira ke depan nanti konteksnya memang betul seperti yang dengan sampaikan, harus kita baca terlebih dahulu kebutuhan kita selama 2-3 tahun ke depan itu apa. Misalnya untuk trending, maka permajaan itu harus segera kita usulkan mulai dari sejak sekarang. Kita petakan need assessment, need analysis. Nah, kemudian dari situ hasilnya harus kita sampaikan kepada pihak Kementerian di Jakarta agar apa? Jangan sampai pada saatnya waktu sudah tiba bagi teman-teman teknik ini purna, kita belum menyiapkan apapun. Dan ini sangat berat. Nah, agaknya memang sekarang ini situasinya sudah mulai kembali back to normal, normal. Kita bisa melakukan pemetaan itu, kemudian kita usulkan ke Jakarta agar jangan sampai apa yang dengan khawatirkan itu terjadi. Jadi dengan berbagai macam formasi lah. Untuk 2021 ini kan cukup banyak juga ya dosen sama yang pensiun. Iya, banyak juga yang pensiun. Nah, ini memang jadi persoalan ketika pengadaan tendik ini tidak sebanding dengan perkembangan sebuah lembaga. Kalau dari sisi pengembangan, dari sisi pengadaan dosen ini cukup masif. Tapi kalau dilihat dari sisi pengadaan tendik, ya ini menurut saya sangat tidak cukup. Nah, saya tidak tahu kenapa, mungkin karena faktor keterbatasan negara atau apa ya, saya tidak tahu. Tapi formasi yang turun dari kementerian kepada kami itu selalu tidak berimbang. Nah, ini yang menurut saya perlu dievaluasi juga. Dan sampaikan kepada pihak Jakarta bahwa antara teknik dosen ya sama-sama kita butuh, gitu loh, jangan sampai. Karena gini Pak Ulum, kalau di dosen itu kan ada pemetaan prodi ya. Prodi, home base. Iya, home base. Jadi home base ilmu sosial, ilmu eksakta itu 1:berapa. Yang paling ideal itu 1:berapa, kemudian yang boleh ditoleransi itu yang syarat minimal saja itu 1:berapa itu ada. Nah, di ilmu sosial juga begitu, ya 1:berapa. Yang paling banyak itu ilmu agama, 1:berapa. Nah, di kita sekarang ini sedang melakukan pemetaan tersebut, tetapi hanya untuk kebutuhan dosen home-base. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa kita selesaikan urusan. Kalau sebenarnya pesan apa sebenarnya yang perlu disampaikan dari rektor ke dosen-dosen sekarang ini dalam situasi seperti ini, terus kemudian dilanjutkan dengan periode semester depan lah, kalau insya Allah kalau ini lancar kan sudah luring. Ya, kalau menurut saya yang pertama dalam konteks pandemi maka
kita semua tanpa kecuali harus tetap menjaga kesehatan kita, imunitas kita, jangan sampai kita lengah ya. Ya, tidak hanya membicarakan tentang bagaimana ritual, tapi juga ada spiritual. Ini yang kita dibicarakan di awal tadi itu sebenarnya menjadi sangat penting untuk ini dijual umum. Ada di toko buku. Oh, iya. Ini diterbitkan oleh Sunan Ampel Press. Sunan Ampel Press. Iya. Sayangnya ini kayaknya memang peredarannya memang tidak begitu masif ya, karena lebih banyak tersentral di Surabaya. Belum atau belum? Ya mungkin aja belum, sesuai dengan tuntutan dari masyarakat. Nanti kalau masyarakat meminta banyak ya kita segera produksi lebih banyak. Dan ini akan digunakan seumur hidup karena haji itu terus Iya. seumur hidup. Terus saja ada haji setiap tahun. Iya. Yang sampai hari ini buka tutup ya untuk umroh yang haji. Dan saya beruntung sekali nih Pak Ulun, karena tahun 2019 itu haji terakhir. Oh iya. Dan ini saya tulis di tengah-tengah saya menjalani berbagai macam ritual dan aktivitas di sana. Di tengah-tengah saya misalnya menunggu koma, gitu kan. Arba'in di Masjid Nabawi di Madinah ini, alhamdulillah saya selesaikan dengan sempurna. Kalau yang lain-lain kadang-kadang ada yang sakit, ada yang tiduran. Iya. Saya sengaja mencuri waktu lebih awal untuk mengambil soft di agak depan, kemudian yang lain ngaji. Saya ini main HP, ngetik sebenarnya apa yang saya pikirkan tentang misalnya berbagai hal terkait dengan rukun dan syaratnya haji, syarat wajibnya haji, kemudian apa yang kita ambil maknanya dari misalnya apa sih namanya simbol-simbol yang ada di dalam haji dan sebagainya. Itu saya tulis di sini. Ya kalau penulis itu di mana-mana menulis. Jadi ibadah haji juga dapat buku, kemudian pergi kemana jadi buku lagi. Dan memang masih produktif. Beliau masih muda, jadi kelahiran tahun 71. Ya. Saya kira sudah cukup, kurang lebih 40 menit ya. Iya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di channelnya Pak Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih, makasih Pak Ulum. Nggih sami-sami ngapunten nggih. Nggih, sami-sami. Monggo sambil